Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wassalaman ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Baik, rekan-rekan sekalian, kita lanjutkan perkuliahan kita untuk mata kuliah statistik deskriptif ini. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang range, dalam artian kita belajar tentang jangkauan sebaran data, maka pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang deviasi atau yang biasa dikenal dengan simpangan. Baik teman-teman sekalian, kita langsung saja masuk kepada definisinya. Jadi di dalam statistik, pengertian daripada deviasi ialah selisih atau simpangan dari masing-masing skor atau interval dari nilai rata-rata hitungnya. Atau di dalam bahasa Inggris dikenal istilah deviation from the mean. Jadi deviasi ini adalah langkah selanjutnya ketika kita sudah mencari mean atau rata-rata. Ketika kita misalnya sudah mendapatkan mean atau nilai rata-rata dari suatu data, maka hal yang selanjutnya kita lakukan adalah mencari deviasinya, yaitu mencari selisihnya dari nilai rata-rata tersebut. Jadi deviasi ini adalah step selanjutnya setelah kita mencari atau mendapatkan mean. Nah, sebelum masuk ke sana, di sini hal yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana deviasi tersebut dilambangkan. Jadi, untuk melambangkan deviasi itu tergantung atau menyesuaikan dengan lambang dari data yang akan kita cari. Apabila misalnya data yang akan kita cari skor tersebut dilambangkan dengan X besar, maka deviasinya berlambang S kecil. Apabila data yang kita cari menggunakan lambang Y besar, maka lambang deviasinya Y kecil. Dan begitu seterusnya. Hal tersebut ditujukan untuk agar lebih mudah mengetahui deviasi ini dari skor yang mana. Oh, dari skor yang menggunakan lambang yang sama, hanya kapitalnya saja yang berbeda. Kemudian, karena deviasi ini merupakan simpangan atau selisih dari masing-masing skor terhadap mean grupnya, terhadap hasil mean-nya tersebut, maka sudah pasti nanti kita akan mendapatkan dua jenis dari deviasinya. Yang pertama, deviasi tersebut berada di atas mean. Jadi dia berada di atas nilai rata-rata. Dan yang kedua, deviasi tersebut berada di bawah mean atau berada di bawah nilai rata-rata. Deviasi yang berada di atas mean itu diartikan atau biasa disebut dengan selisih lebih. Karena dia memiliki selisih lebih ke atas seperti itu ya. Karena di atas nilai rata-ratanya. Maka dia diberikan lambang atau tanda ya, tanda plus atau positif. Kemudian apabila deviasinya berada di bawah daripada mean, maka dia disebut sebagai selisih kurang. Dan oleh karenanya diberikan tanda minus atau yang biasa dikenal dengan deviasi negatif. Nah, hal yang menarik di sini apabila deviasi tersebut dijumlahkan secara keseluruhan, maka hasilnya adalah 0. Seperti contoh yang bisa kalian lihat di sana dan di materi yang sudah kalian baca ini, karena ini adalah materi yang sudah saya berikan bersamaan dengan materi minggu lalu. Jadi materi ini berupa ringkasan dari buku pengantar statistik pendidikan yang ditulis oleh Anas Sudijono yang merupakan buku induk kita untuk mata kuliah ini.
Nanti bisa kalian cek sendiri, bisa kalian pelajari sendiri lebih mendalam. Nah, data yang kita miliki di sini misalnya, skor dilambangkan dengan X. Ada 5 skor di sini, ada 5 jumlahnya atau frekuensinya ya, atau number of casesnya di sini ada 5. Kemudian di sini kita lihat bahwasanya sigma X-nya atau jumlahnya itu adalah 30, hasil dari 8 ditambah 7 tambah 6 tambah 5 tambah 4, hasilnya 30. Maka karena deviasi ini adalah langkah turunan daripada min, maka hal yang pertama harus kita lakukan adalah mencari minnya atau nilai rata-ratanya. Caranya ya tinggal ini kan saja dibagi. 30 ini dibagi dengan 5. Ini sekalian sudah paham lah ya, karena kita sudah mempelajarinya jauh-jauh hari terkait dengan min. 30 dibagi dengan 5 hasilnya adalah 6. Nah, maka di sini kita telah mendapatkan rata-ratanya berapa? 6. Cara mencari deviasinya adalah X dikurang dengan min tersebut. Jadi di sini X-nya kan 8 dikurang 6. 7 dikurang 6. 6 dikurang 6, 5 dikurang 6, 4 dikurang 6. Ini apabila kalian bisa melihat dengan cara seksama, maka tujuan daripada penggunaan rumus ini yang sangat sederhana ini adalah untuk melihat selisihnya. Jadi kita ingin melihat kan, selisih daripada 8 itu dengan rata-rata yaitu adalah 6 berapa sih kayak gitu. Selisih dari skor 7 dengan rata-rata 6 itu berapa? Nanti semuanya dicari dan kemudian nanti ini kemudian dapat kita ketahui dari deviasinya. Di sini kita lihat ya, 8 dikurang 6, 2. Plus 2 atau positif 2. Selisihnya berarti di sini deviasi positif ya. 7 kurang 6, 1. 6 kurang 6, 0. 5 kurang 6, 1. 4 kurang 6, min 2. Dan di sini ya maaf yang tadi itu adalah min 1. Dan ini apabila dijumlahkan secara keseluruhan, itu jumlahnya 0. 2 ditambah 1, 3. 3 ditambah 0, tetap 3 ya. 3 ditambah min 1, hasilnya 2. 2 ditambah min 2, hasilnya 0. Kan seperti itu. Nah, ini adalah langkah awal terlebih dahulu kaitannya tentang deviasi. Kemudian kita masuk kepada deviasi standar. Jadi ada macam-macamnya deviasi itu ya. Di dalam buku Pengantar Statistik Pendidikan Ana Sudijono, di sana sebelum masuk kepada deviasi standar itu ada yang disebut sebagai deviasi rata-rata. Akan tetapi karena deviasi rata-rata tersebut memiliki beberapa kelemahan dan kelemahan tersebut dapat ditutupi atau dapat dihindari apabila kita mencari deviasi standarnya, maka langsung saja kita mempelajari deviasi standar. Mengingat jumlah pertemuan kita yang tinggal berapa kali pertemuan? 2 kali pertemuan lagi ya. 2 kali pertemuan untuk mata kuliah statistik deskriptif ini. Jadi kita langsung mempelajari intinya saja, mempelajari rumus-rumus yang memang kiranya penting terhadap jurusan kita. Nah, ketika tadi kita mempelajari deviasi secara umum, sekarang kita langsung masuk kepada deviasi standar. Ya. Nah, hal yang menjadi ciri khas daripada deviasi standar adalah di sini yang harus kalian pahami. Ketika deviasi sebelumnya itu dikenal ada deviasi positif dan deviasi negatif yang apabila dijumlahkan hasilnya 0, maka untuk deviasi standar ini karena kita ingin melihat dari variabilitas dan itu tidak bisa kita lihat apabila sigma dari deviasinya adalah 0, maka di sini berlaku rumus ya. Untuk mengatasi hal tersebut, jadi Carl Pearson ya, ini bukan buatan saya sendiri rumusnya. Dia seorang ahli statistik yang memang telah berkecimpung di dalam hal ini yang menjadi acuan baku dari para ahli statistik di dunia. Dia kemudian menemukan sebuah rumus bagaimana agar
deviasi negatif dan deviasi positif ini tidak mempengaruhi dari pencarian deviasi standar atau dari penghitungan deviasi standar. Maka di sini hal yang pertama menjadi acuannya adalah baik itu deviasi yang plus atau yang positif atau yang minus atau yang negatif, maka dia hendaknya dikuadratkan terlebih dahulu. Jadi harus kita kuadratkan terlebih dahulu. Maka dengan cara tersebut, baik itu deviasi yang plus maupun yang minus, maka karena dikuadratkan, dikalikan, ya, maka dengan sendirinya akan berubah menjadi plus. Karena minus dikalikan minus hasilnya plus, atau negatif dikalikan negatif hasilnya positif. Hasilnya positif. Nah, selanjutnya setelah kita mengkuadratkan dari deviasi tersebut, langkah yang kedua adalah kita mencari sigmanya atau menjumlahkannya. Kemudian kita mencari rata-ratanya dan dicari akarnya. Nah, ini yang membedakannya. Karena yang cara untuk mencari standar deviasi ini kita dikuadratkan, maka langkah selanjutnya adalah kita mencari akarnya.